Corona atau COVID-19 menjadi perhatian besar di awal tahun 2020. Tiap negara di dunia kemudian melakukan antisipasi penyebaran virus ini dengan tindakan preventif dan kebijakan yang cukup besar. Antisipasi penyebaran virus ini ternyata semakin meluas dan mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya kesehatan yang langsung merasakan dampaknya, tapi juga sosial budaya, ekonomi, dan bahkan lingkungan. Isu lingkungan tampaknya menjadi isu yang paling santer dibicarakan sejak pandemi ini berlangsung. Sedikit banyak kita merasakan dampaknya. Udara yang semakin segar setiap harinya, dan di kota-kota besar polusi udara semakin berkurang. Hendak melihat gambaran, hal ini merupakan kabar positif, karena ternyata rehatnya aktivitas manusia memberi kesempatan bagi bumi untuk rehat juga. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat. Oke. Bagus. Oke. Ya, syukur deh Mas. Semoga kita semua sehat-sehat tetap ya. Oke. Pertama nih Mas, sebelum kita masuk ke masalah bumi dan lingkungannya, kita kan pasti lihat perubahan manusianya dulu ya Mas. Kayak secara garis besar tuh apa aja sih menurut Mas Pujo yang berubah, misalnya dari sosial, ekonomi, budayanya. Kan sekarang kita udah berubah ya dari awalnya kita bekerja di luar, kita aktif di luar, sekarang kita semua pindahnya ke online. Menurut Mas Pujo, fenomena ini gimana Mas? Ya tidak gimana-gimana. Ya memang sudah tuntutan zaman Pak. Kita sudah punya fasilitas internet ini kan sudah berapa tahun ya. Internet ini sudah sudah diakses di mana-mana. Di Indonesia sudah lama, sudah 1 dekade ya, semua orang itu pada pakai handphone, pakai internet. Ya mungkin memang sudah waktunya untuk mulai memanfaatkan fasilitas internet untuk pelaksanaan kerja. Nah, cuma selama ini mungkin orang ragu-ragu apakah bisa apa tidak. Nah, ketika ditekan oleh wabah seperti sekarang, kemudian orang mau tidak mau dipaksa menggunakan fasilitas digital, fasilitas internet untuk melaksanakan pekerjaan mereka, terutama pekerjaan yang bersifat komunikatif dan basisnya itu informasi. Kalau pekerjaan teknis sampai hari ini masih belum bisa dilakukan lewat internet kan, orang masih harus hadir, misalnya seperti memperbaiki sepeda motor, menjaga stasiun listrik, membuat bangunan rumah. Tapi pekerjaan yang sifatnya itu komunikatif, basisnya informasi, itu sudah bisa dilakukan melalui internet, dan saya kira ini sudah berjalan. Cuma dalam sekarang ini kita terhambat oleh ada hambatan baru, yaitu fasilitas internetnya tidak memadai ketika fasilitas tersebut kita pakai bekerja. Selama ini kita memiliki jaringan internet dipakai hanya untuk kepentingan media sosial, untuk kepentingan sosial, komunikasi mungkin istilahnya non produktif ya, komunikasi sosial. Nah, ketika sekarang dioperasikan sebagai infrastruktur untuk komunikasi produktif, jalur internetnya tidak lagi mencukupi. Ke depan saya kira ya kita akan lebih banyak bekerja dengan internet seperti ini. Oh iya Mas, berarti memang tetap ada sisi positif dan negatifnya tentunya ya Mas dari hal ini. Ya. Tadi kan kita udah bahas tentang fenomena perubahannya ya Mas, dari antara kita dulu offline terus kita harus online. Nah, menurut Mas Pujo kan sekarang juga pemerintah banyak sekali melakukan kebijakan-kebijakan ya untuk mengurangi pandemi ini gitu. Apakah tidak cuma pemerintah doang sih, kita juga sebagai masyarakat misalnya kayak banyak daerah-daerah atau kampung-kampung yang kemudian melockdown sendiri gitu kampungnya. Menurut Mas Pujo, adakah upaya-upaya yang kita lakukan ini tuh sekiranya salah gitu? Misalnya kayak
PSBB itu harusnya lockdown aja atau gimana, Mas? Kalau salah benarnya ya saya tidak belum menghitung ya. Oke. Saya kira bukan masalah salah atau benar, tapi begini, pengalaman saya menjadi pengurus menjadi pembawa amanah publik itu kayak begini. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak itu selalu membawa konsekuensi panjang. Jadi kebijakan apapun yang diambil itu selalu menimbulkan menimbulkan efek samping mungkin ya, yang tidak dikehendaki. Bahkan ketika niatnya baik, rencananya baik, efek samping yang tidak baik ini selalu muncul. Nah, inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan pro dan kontra ya, apalagi kalau terjadi di kalangan masyarakat yang memang suka berdebat-debat, semuanya diomongin gitu kan. Nah, jadi semua kebijakan itu akan selalu menimbulkan efek samping, akan mengundang pembicaraan pro dan kontra. Jadi bukan masalah benar salah. Ya. As a matter of choice, every policy is always wrong. Nah, jadi setiap bentuk kebijakan sebagai hasil dari suatu pilihan itu selalu salah. Dalam arti selalu bisa disalahkan oleh orang yang punya pandangan berbeda, oleh orang yang terkena efek samping negatifnya. Gitu. Nah, pandangan yang berbeda, pandangan orang yang berbeda itu selalu ada. Efek samping negatif selalu ada. Kemudian kebijakan pemerintah kenapa tidak lockdown, lockdown itu juga punya konsekuensi besar ya. Misalnya ditutup, itu pemerintah secara resmi menutup satu wilayah secara seluruh kegiatan dan sebagainya. Salah satu konsekuensinya adalah akan terjadinya kemandegan kegiatan ekonomi, ya kan? Pabrik tidak boleh kerja, pasar ditutup, toko ditutup, gitu. Nah, kalau sampai terjadi penutupan dan kegiatan ekonomi sampai berhenti, persoalan pertama adalah bagaimana dengan nasib orang yang selama ini mendapatkan nafkah dari kegiatan ekonomi tersebut. Mereka kan kehilangan bayar nih karena proses produksinya berhenti kan. Nah, siapa yang akan membayar? Yang kedua berkaitan dengan keberlangsungan jasa dan komoditi yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi produksi tersebut. Misal sekarang seluruh angkutan jalan raya untuk mencegah penyebaran wabah dihentikan, ditutup. Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan nasib orang yang tinggal di Jakarta? Mereka tidak menghasilkan beras, tidak menghasilkan sayur, tidak menghasilkan ikan, lantas disuruh makan apa? Ya. Jadi kebijakan untuk lockdown, menutup secara ketat ini ada konsekuensi ekonomi yang besar. Pada sejumlah pemerintah, sejumlah negara yang posisi ekonominya itu kuat, pemerintah bisa memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja yang tiba-tiba berhenti kegiatan produksinya, gitu. Iya. Di negeri-negeri yang maju, di mana badan-badan usaha ini cukup makmur, setiap perusahaan punya cadangan mungkin 1 bulan, 2 bulan gaji pada pegawai yang tiba-tiba berhenti bekerja. Lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, pemerintah yang kuat masih punya APBN untuk memberikan tunjangan sosial. Tapi apakah
sektor swasta dan APBN kita di Indonesia itu punya kemampuan seperti itu. Ini kan juga tanda tanya besar, ya kan? Bahkan di Inggris saja banyak perusahaan yang langsung menyatakan bangkrut minta perlindungan pemerintah. Kemudian kalau transport umum untuk angkutan barang ditutup, bagaimana dengan nasib masyarakat, konsumen yang tinggal di wilayah yang ditutup, siapa yang mau mengurus? Ya. Pada banyak negara demokratis, pada negara-negara lain, tentara angkatan bersenjata segera dikerahkan ya, untuk mengatasi kondisi darurat ini. Truk mereka untuk angkut barang, sebagainya. Tetapi kalau dalam waktu mendadak dikerahkan seperti itu, kan jumlahnya juga tidak memadai. Iya. Jadi ada konsekuensinya. Sehingga akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk pembatasan sosial ya. Pembatasan sosial yaitu orang dilarang mudik saja. Jadi membatasi gerak mobilitas geografis manusia. Ini yang banyak dilakukan oleh pemerintah di dunia ini. Ya. Jerman tidak melakukan lockdown. Ya. Jerman itu negeri dengan kekuatan ekonomi paling perkasa di Uni Eropa. Mereka tidak melakukan lockdown. Pertama, mereka menganggap lockdown tidak perlu. Ya. Dengan segala konsekuensinya kan. Yang kedua, ada jalan lain yang lebih lunak dari lockdown, tapi bisa diterapkan dan bisa efektif, yaitu pengaturan atau pengendalian atau kontrol atas mobilitas sosial manusia. Kontrol mobilitas penduduk, mobilitas geografis penduduk. Kotanya tidak di lockdown, kegiatan kerja tidak di lockdown, tetapi orang disarankan satu, tidak meninggalkan rumah, terutama untuk warga senior yang rentan, untuk warga kelompok umur yang rentan terserang wabah. Jadi yang umur 70 tahun ke atas, anak-anak gitu kan. Kemudian tempat berkumpul umum yang sekiranya itu sangat berpotensi menjadi titik penyebaran wabah dihentikan. Tetapi toko, atau pabrik, pasar boleh berjalan dengan teknik physical distancing. Jadi orang tidak boleh berdekatan karena para ahli kesehatan masyarakat dan ahli virus mengetahui bahwa penyebaran wabahnya itu terjadi lewat kontak ini, komunikasi, adanya droplets gitu. Jadi ketika orang berbicara, ludahnya lari kemana-mana, orang bersin, uap udaranya lari kemana-mana, dan itu menjadi kendaraan wahana bagi virus untuk. Nah itu yang dihindari. Dan masyarakat Jerman itu memiliki trust, memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahnya, kepada pemerintahnya. Sehingga ketika pemerintah mengatakan kita tidak lockdown, tapi social distancing, physical distancing, kerja yang tidak esensial dihentikan, digantikan dengan kerja komunikatif, digantikan dengan work from home, kerja teknis tetap dijalankan, dan orang diminta untuk menjaga jarak fisik, dan itu berjalan. Penyebaran wabahnya tidak penyebaran wabahnya terkendali, ekonominya tidak mengalami penyurutan yang terlalu dalam. Nah, ini tergantung dari kedisiplinan, dari kondisi masyarakat, sosial, budaya masyarakat masing-masing ya. Di Indonesia, di Jogja, pemerintah tidak memerintahkan lockdown kan, hanya memerintahkan pembatasan sosial terbatas. Orang dilarang, orang disarankan tinggal di rumah, mengurangi kegiatan dan seterusnya. Yang terakhir ini adalah orang di luar
orang dilarang untuk pergi keluar dari daerah yang sudah disinyalir ditandai sebagai pusat penyebaran. Nah, masyarakat ikut berpartisipasi di dalam kebijakan pemerintah ini. Mereka juga mengembangkan upaya untuk melindungi kampung dan wilayah mereka dari penyebaran wabah dengan cara menutup kampungnya dari kehadiran orang lain. Apakah menutup kampung jadi lockdown ala kampung ini sesuai dengan maksud yang diberikan oleh pemerintah atau tidak? Silahkan kalian lihat lagi, tafsirkan sendiri. Tetapi penutupan kampung ini merupakan upaya masyarakat kampung untuk melindungi mereka dengan asumsi bahwa sumber wabahnya itu ada dari luar. Yang membawa penyakit itu orang dari luar, sementara orang di dalam adalah baik-baik saja. Ya kan? Jadi mereka melakukan karantina kampung istilahnya. Apakah ini efektif? Ya, saya kira pasti sedikit banyak pasti akan punya daya, punya efektif karena akan membatasi orang untuk sangat membatasi mobilitas geografis penduduk. Apakah ini sesuai dengan anjuran pemerintah? Nah, silahkan kalian lihat sendiri. Karena bisa menjadi ekstrim kan, sampai-sampai ada orang meninggal, jenazahnya sudah tidak memaparkan wabah lagi, ditolak untuk dikuburkan. Ini kan sudah ekstrim. Yang kedua, ketika kampungnya di lockdown kampung ini, orang tidak memelihara jarak fisik di diri masing-masing dalam kampung. Malah mereka itu tiap sore sampai pagi pada duduk bergerombol di luar kampung sambil nyetel orkes koplo, campur sari dangdutan, ya, duduk-duduk ngobrol gitu. Nah, apakah ini tepat apa tidak ya silahkan kalian tafsirkan sendiri. Oke, Mas. Ya tadi kan banyak kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan ya Mas, kita juga pribadi melakukan misalnya seperti social distancing dan physical distancing tadi. Nah, pastikan itu juga berdampak ya Mas pada lingkungan orang-orang di Jakarta itu bilang kalau wah udaranya jadi makin enak, langitnya biru dan lain sebagainya macamnya gitu kan Mas. Misalnya kayak di Venesia juga air-air di kanal-kanalnya itu juga mulai semakin jernih karena berkurangnya pariwisata gitu. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa sebenarnya kita juga menghasilkan banyak sampah-sampah rumah tangga karena kita di rumah terus kayak gitu kan Mas. Nah menurut Mas Pujo sendiri, peristiwa ini kan sebenarnya sifatnya sementara ya Mas. Sebelum kita kembali ke masa yang penuh polusi lagi, menurut Mas Pujo bagaimana kita meresponnya itu gitu? Nah, kalau dilihat dari pendekatan teori deep ekologi mendalam, apa yang kita alami ini masuk dalam kategori negatif feedback dari alam. Ketika manusia itu melakukan kegiatan yang sudah sangat berlebihan, alam itu memberikan perlawanan, memberikan respon yang efeknya adalah menurunkan kegiatan manusia. Negatif feedback ala deep ekologi seperti ini itu sifatnya mekanis. Ya, dikasih penyakit, kalau kamu ngeyel, keserang, mati, ya kan? Iya. Manusia itu punya potensi, punya kemampuan kebudayaan, kemampuan simbolik, bukan hanya kemampuan mekanis saja. Artinya, ini bisa menjadi kesempatan bagi manusia untuk mereview ya, untuk mengkaji ulang apakah kegiatan ekonominya, kegiatan eksploitasi lingkungannya selama ini baik apa tidak, bisa diterus-terusin apa tidak. Nah, ini waktu untuk berefleksi, berpikir. Dan refleksi atau pikiran ini kalau memang serius ya harus dilanjutkan pada tingkat kebijakan pemerintah.
kalau memang pemerintah melihat atau orang melihat bahwa sekarang ini kita merasakan udara yang bersih karena tidak ada polusi karbon, harusnya ya besok hari kita jangan lagi bikin polusi, wong sudah merasakan enak kok. Itu secara moral ya melanggar ajaran agama. Itu ceritanya Yesus Kristus membuat orang buta jadi melek gitu kan. Udah melek, tadinya buta, udah melek, masa mau buta lagi? Itu kan namanya orang yang secara moral bodoh tuh. Oh iya. Kan namanya kita tuh mengalami kebutaan selama ini, kemudian sekarang kita harus dibikin melek gitu kan, menikmati udara yang bersih, langit yang biru. Nah masa besok kita mau buta lagi? Ini kan pertanyaan moral. Nah, pertanyaan moral itu akan dijawab, ya harus dijawab, dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan politik ekonomi, kebijakan-kebijakan teknis. Bagaimana supaya esok hari kita tidak merusak lingkungan lagi, tidak membuat polusi udara yang berlebihan. Mungkin sekarang sudah saatnya orang di Indonesia menghentikan penggunaan mobil berbahan bakar bensin, ya, berbahan bakar fosil fuel, tapi lebih menggunakan kendaraan yang kendaraan listrik yang tidak polutif, yang angka polusinya lebih rendah. Mungkin sudah waktunya orang Indonesia sekarang mengurangi kegiatan mengurangi mobilitas geografisnya untuk kerja-kerja yang bersifat komunikatif. Ya. Jadi bagi saya sebagai guru, kita ini kan bisa melakukan tukar-menukar gagasan tanpa harus tatap muka, tanpa kita harus ke kampus. Saya membakar bensin 1 liter, mahasiswa masing-masing 1 liter, satu kelas ada 3 mahasiswa, berarti 31 liter dibakar hanya untuk ketemu di kampus. Nah, saat ini kita bisa berkomunikasi seperti ini tanpa membakar minyak. Mana yang lebih bagus, kan? Nah, pilihan-pilihan seperti inilah yang harus kita pertimbangkan ulang. Dan kalau pilihan yang bagus ya kita lanjutkan. Saya kira ini menjadi pembuka bagi kita bahwa ke depan kuliah reguler itu bisa, mungkin kalau 100% online masih belum bisa ya, karena orang masih merasa keberatan dan sebagainya. Katakanlah 50% online saja kan kita kan sudah mengurangi konsumsi, mengurangi emisi karbon besar-besaran. Uang yang tadinya bensin bisa dipakai untuk ya biaya ganti biaya pulsa. Saya kira biaya pulsa dan biaya bensin kan lebih murah biaya pulsa. Sudah kalian hitung belum coba? Ini kesempatan untuk berubah. Nah, tinggal kita mau berubah apa tidak. Ketika semua ini udah berjalan seperti semula, seperti sedia kala, apakah tidak memicu upaya untuk mengejar ketertinggalan, misalnya ini udah bersih nih, lingkungannya udah bersih, udah enak buat kita tinggali, tapi ketika kita semua kembali lagi keluar, itu malah semakin menumpuk polusi udara, terus habis itu airnya semakin tercemar, atau gimana, Mas? Selama ini kan kebijakan ekonomi kita tuh agak keliru nih ya kalau ngomong ekonomi. Orang yang naik sepeda motor, naik mobil pribadi, mau jalan-jalan, mau bakar minyak, dikasih subsidi, minyaknya dimurah-murahin gitu kan? Iya. Yang tinggal di rumah nggak dapat subsidi, nah sekarang harus dibalik. Orang yang tinggal di rumah dapat subsidi, yang pergi keluar disuruh bayar biaya mahal gitu. Itu ya akan mengurangi dorongan orang untuk pergi ke luar dan akan menambah insentif untuk orang tinggal di rumah, mengerjakan kegiatan dalam rumah. Kemudian juga diperlukan infrastructural adjustment, penyesuaian infrastruktural, agar teknologi transportasi dan teknologi energi yang tidak ramah lingkungan ini diganti dengan energi yang ramah lingkungan. Indonesia kan punya matahari melimpah sepanjang tahun, cahaya matahari.
punya air sungai gunung yang banyak yang tinggi. Nah, jadi itu harus kita manfaatkan supaya kita tidak tidak banyak membakar minyak. Kalau kita pakai energi listrik air gitu misalnya dari Jatiluhur, dari mana, itu kan lebih ramah lingkungan daripada kita bikin listrik dengan membakar batu bara atau membakar minyak diesel. Nah, berarti ke depan itu pembangkit listrik tenaga air seperti di Jatiluhur, seperti di Asahan dan bendungan yang besar lain yang harus dikembangkan, bukannya membuat PLTU, pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu. Nah, itu Sungai Kapuas di Kalimantan kan belum dimanfaatkan untuk bikin listrik. Sungai Mahakam di Kalimantan Timur belum dipakai untuk bikin listrik. Sungai Kahayan, Sungai Katingan di Kalimantan Tengah belum dipakai untuk bikin listrik. Kalau semua sungai besar dipakai bikin listrik, Kalimantan itu bisa panen uang dari menjual listrik, bukan dengan menjual sawit. Menjual listriknya bisa. Karena listriknya bisa diekspor ke pulau lain, bisa diekspor ke kawasan Malaysia Timur, ke Sabah dan Sarawak, dan bisa ke Brunei. Semua negeri sekarang punya energi. Nah, apalagi menurut Mas Pujo, pandemi COVID-19 ini tuh mengistirahatkan bumi nggak sih, Mas? Mengistirahatkan bumi. Iya. Pertanyaan apa? Istirahat tadi. Mengistirahatkan. Iya. Bumi tidak. Mereka mengistirahatkan bumi ya. Iya. Kalau itu jelas semua orang menyaksikan polusinya turun, gitu. Bahkan mengistirahatkan bumi, mengistirahatkan manusia. Mentalnya turun, beban mentalnya turun. Kalau kita kerja di kampus, waktu kerja kita tuh habis hanya untuk sosialisasi, ketemu kawan, ngobrol dan sebagainya. Kerja di rumah itu kita bisa langsung pada pokok kerja kita, akademik apa. Ya kan? Iya. Nah, bahwa pengistirahatan bumi semacam ini itu ada konsekuensinya, ada efek sampingnya, yaitu orang kegiatannya macet, kantin kampus tadinya ramai jadi sepi, rezekinya mbak-mbak dan ibu-ibu kantin turun, itu ya otomatis. Tapi itu kan bukan hari akhir ya, bukan kiamat. Dengan penyesuaian mereka segera bisa lakukan, baik sekarang tidak lagi kantin, tapi kantin online kan bisa. Nyatanya sekarang semuanya serba online. Untuk sementara online ini pakai bungkus kardus, bungkus plastik gitu. Tapi kalau nanti ini establis, mapan, terlembagakan, orang itu akan pakai bungkus yang daur ulang. Jadi kan langganan, misalnya kamu buka kantin pecel gitu ya. Aku langganan ya, dikirim katanya langganan nanti dikirim pakai kurirnya naik sepeda listrik seperti punya saya itu, Yeah. Berangkat dari warung kamu, dari tempat kerja kamu bawa rantang isinya pecel, nanti dari rumah saya pulang ke tempat kamu bawa rantang kosong, pembayaran lewat bank, kan bisa. Pada saat wabah sekarang ini, banyak orang yang bisnisnya justru naik, yaitu bisnis kurir dan perdagangan online. Jadi tidak semuanya mengalami masa surut. Kemudian kita juga melihat bagaimana pasar pulsa, jadi permintaan akan pulsa komunikasi kan naik besar. Jadi ini para pedagang pulsa, para penyedia jasa telekomunikasi digital, itu ya harapannya kayak gini terus. Bisnis mereka makin bagus. Saya belum dapat data statistiknya, tapi makin bagus. Cara mengukurnya adalah coba kalian cek belanja pulsa kamu naik tidak sebelum ada wabah sama setelah ada wabah. Siapa jenengmu? Han. Iya. Pada wabah bulan Februari kamu beli pulsa sebulan berapa, No? Sebulan 50.000.
Sekarang setelah harus kuliah online segala rupa, sebulan berapa? Nggak beli pulsa karena di rumah ada wifi jadinya. Di rumah ada wifi. Iya, jadi nggak beli pulsa. Wifi-nya bayar. Mm-mm. Wifi-nya gratis apa bayar? Bayar. Bayar. Walaupun yang bayar bukan kamu kan, yang bayar ayah kan atau ibu gitu kan, bayar. Iya. Ini mendatang itu setiap rumah akan punya wifi. Dan yang diminta cukup besar, ukurannya besar, tidak kecil-kecil lagi. Karena semuanya akan lewat wifi kan, kuliah lewat wifi, komunikasi kerja lewat wifi, radio lewat wifi, nonton televisi lewat wifi gitu kan. Iya. Nah, infrastruktur mobilitas fisik, geografis, jalan raya akan mengalami kelonggaran, orang tidak lagi pergi mana-mana. Tapi infrastruktur digital ya, itu makin besar nantinya. Kira-kira seperti itu. Itu sudah kalau tidak keliru, sudah pernah diprediksikan oleh Francis Fukuyama pada tahun 80-an dulu. Kalau tidak keliru. Kalau kamu cari bukunya ada itu Francis Fukuyama aja. Oh, oke Mas. Jadi walaupun ini banyak yang merugi juga, tapi kan ada juga yang diuntungkan. Istilahnya kayak sebelum pandemi ini yang untung perusahaan ini, yang habis pandemi perusahaan ini. Jadi ya bagi-bagi gitu, kayak gitu ya Mas istilahnya. Ya bagi-bagi. Gantian lah istilahnya yang untung. Bagi-baginya itu tidak model, tidak dengan cara orang kampung yurdumdil uang dibagi-bagi, tidak. Pangsa pasarnya akan dibagi-bagi, ya. Market share untuk kegiatannya akan dibagi-bagi. Karena itu memang naluri karena itu memang dinamika pasar ya. Ketika ada satu pasar baru yang terbuka dan profit marginnya besar, maka investasi akan berbondong-bondong masuk sampai kemudian pasarnya menjadi jenuh dan profit marginnya menjadi ya sudah tingkat tidak lagi punya margin yang lebih besar daripada di sektor lain. Jadi bagi-baginya pasti akan terjadi. Semua orang sekarang berbondong-bondong memasuki dunia digital. Cuma kita tahu saja saat ini. Tapi trennya seperti itu. Semuanya akan lari ke digital karena melihat inilah masa depan. This is the future. And the future is already now with us. Oke, sebagai penutup nih Mas, pandangan ke depan, bagaimana baiknya kita bersikap untuk ke depannya itu menurut Mas Pujo gimana? Wah, seorang ke depan itu tidak bisa diramalkan. Yang kalau saya ya pertama dihentikan kebiasaan membuang-buang, melakukan polusi udara dengan membakar karbon, harus kita hentikan. Ya. Karena orang yang mengalami kematian dan sakit akibat polusi karbon itu lebih tinggi daripada orang yang mati kena wabah virus. Statistiknya bilang seperti itu. Kemudian ini saatnya mungkin kita harus mulai mengambil kebijakan serius agar kerja-kerja komunikatif yang berbasis informasi bisa dilakukan dari rumah. Sehingga mengurangi mobilitas geografis manusia yang pada efeknya kemudian bisa mengurangi kegiatan berlalu lintas, kegiatan membakar karbon ini, melepaskan karbon ke udara. Mungkin itu yang harus dilakukan. Kita bisa Makasih ya Mas sudah meluangkan waktu mau ditanya-tanya. Semoga sehat selalu ya Mas dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, selalu sehat kalian. Jangan main. Amin. Tuh, tinggal di rumah. Ya Mas Pujo juga sehat-sehat ya. Terima kasih Mas.